Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Kifah Channel yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan kegiatan kita yang pada saat ini adalah talk show yang ini merupakan talk show pertama yang kita lakukan, yaitu dari komunitas kajian Islam Kafah. Dan pada talk show kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah ketua dari komunitas kajian Islam Kafah, Ustadz Syarifuddin Chaniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Ya. Di tengah-tengah pandemi di situasi seperti ini masih diberikan oleh Allah kesehatan. Ya? Amin, amin. Oke. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, pada talk show kali ini ya kita akan menanyai beliau tentang berbagai hal yang sangat penting ya di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Yang mana topik yang akan kita bicarakan pada talk show kali ini adalah terkait tentang ideologi ya. Yang mana ideologi sangat banyak dibicarakan ya, dan kita tahu bahwa Indonesia menjadi medan pertempuran antara ideologi-ideologi yang ada ya. Sebut saja ideologi kapitalisme dan juga komunisme yang hari ini makin banyak kelihatan tanda-tanda kemunculannya. Nah, jadi apa yang akan saya tanyakan kepada Ustadz pada talk show kali ini adalah terkait dengan Islam, karena banyak sekali pihak mengatakan kalau Islam itu adalah ideologi, dan Islam juga memiliki andil dalam pertempuran ideologi yang terjadi di Indonesia. Tetapi sebelum membahas seperti apa pertempuran ataupun peran Islam dalam pertempuran ideologi di negeri kita ini, kita ingin bertanya dulu kepada narasumber kita, Ustadz Syarifuddin Chaniago. Apakah memang Islam itu adalah sebuah ideologi? Ya, langsung saja Ustadz. Apakah memang Islam itu adalah sebuah ideologi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, memang itu tadi topik kita di perjumpaan kita ini tentang pertanyaan yang banyak muncul di tengah-tengah kalangan umat sendiri tentang apakah Islam itu memang ideologi ya? Karena dari beberapa pendapat mengatakan bahwa Islam itu agama, bukan ideologi. Nah, jadi ketika kita hendak menjawab ini, apakah Islam itu ideologi atau tidak, tentunya yang paling perlu bagi kita terlebih dahulu adalah mengetahui dengan pasti definisi dari ideologi. Ya. Baru nanti kita lihat apakah Islam itu memenuhi syarat masuk di dalam definisi tadi. Kalau dia tidak memenuhi syarat masuk dalam definisi tadi, berarti dia bukan ideologi. Tapi kalau dia memang sama ya, persis dengan apa yang didefinisikan ideologi itu, berarti Islam itu mau tidak mau adalah ideologi. Nah, itu. Nah, jadi ideologi itu berasal dari rangkuman dua kata Yunani yang berasal bahasa Yunani, idea, ya, kalau bahasa Inggrisnya idea, ya, kemudian logos. Ya. Di mana idea itu kalau kita serap ke bahasa Indonesia itu disebut dengan ide. Dan ide itu adalah hasil pemikiran. Ide itu hasil pemikiran. Ya. Umpamanya seperti yang kita bikin contoh, kita akan melakukan sesuatu, kemudian kita bertanya kepada orang-orang siapa yang punya ide bagaimana akan melakukan hal ini,
Maka kalau ada orang yang menyampaikan idenya, berarti orang itu orang yang sudah berpikir. Ya. Tidak mungkin ada orang yang mampu menyampaikan sebuah ide kalau dia tidak berpikir. Maka dari sini terlihat bahwa ide itu adalah ide yang datangnya dari berpikir, ya, yang dihasilkan dari berpikirnya seseorang. Itulah ide. Kemudian ada logos, ya. Logos itu pengertiannya semacam ilmu atau pengetahuan tentang ideologi tersebut, ya, tentang apa ide tersebut, ya. Apakah dia di dalam bagaimana untuk mengemban ide ini atau menyebar ide ini, mendakwahkan ide ini, bagaimana dia untuk mempertahankan ide ini agar tidak hancur, kemudian bagaimana agar ide-ide, tujuan dari ide-ide itu bisa tercapai. Nah, itulah nanti akan muncul di logosnya itu, ya. Jadi ideologi itu kalau menurut versi Yunani itu jadi adalah ide yang munculnya dari hasil pemikiran seseorang dan kemudian dari situ bisa diambil, bisa turun dia sistem-sistem atau peraturan-peraturan bagaimana untuk tadi itu mengemban ideologi, mempertahankan ideologi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dari sini, ya. Kemudian dalam Islam kita kenal ideologi itu disebut dengan sebutan mabda, ya, mabda. Jadi apa itu mabda? Mabda itu adalah akidatun, akliyatun, yang basiku anha nizam, ya. Jadi dia akidah, ya, akidah itu adalah pemikiran ide, ya, ide akliyatun, yang dihasilkan dari pemikiran. Jadi ide yang dihasilkan dari pemikiran. Jadi sama, ya, sama persis dengan tadi itu versi dari Yunani tadi itu, ya. Ide itu yang hasil pemikiran. Baru kemudian ada yang batiku bisa terpancar, ya, terpancar anha darinya nizam, aturan-aturan, ya. Nah, jadi itulah definisi dari ideologi menurut versi Yunani dan juga menurut versi Islam. Jadi kalau kita lihat situ memang persis sama dia. Kemudian ada semacam kekeliruan yang muncul di tengah-tengah umat, ya. Ketika ada yang berpendapat bahwa ideologi itu adalah pemikiran manusia. Pemikiran manusia. Sementara di dalam itu yang disebut mabda itu muncul ada sesuatu pemikiran yang muncul di benak seseorang. Dan dalam Islam disebutkan itu mabda itu atau ide tersebut dia muncul di benak seseorang itu ada disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dia gara-gara penyebabnya adalah ada seseorang itu yang muncul pemikirannya dari kejeniusan akalnya. Orangnya jenius, dia suka merenung, memperhatikan segala sesuatu, kemudian dia direnunginya, kemudian dia mengambil kesimpulan. Kemudian tercetuslah, kan, muncullah ide menurut dia itu. Dari keapaan manusia, dari kejeniusan manusia. Kemudian ada lagi dalam Islam itu adalah dikenal lagi sesuatu ide itu masuk ke dalam akal manusia melalui wahyu, ya, melalui wahyu. Itulah yang disebut itu biwahyillahi lahu bihi, gitu kan. Jadi melalui wahyu yang disampaikan kepadanya. Nah, contohnya umpamanya para rasul, para nabi, ya. Nah, mereka itu kalau umpamanya seperti Rasulullah kita Muhammad SAW, dia seorang ummi, ya. Kalau kita bilang, ya, ummi, seorang disebutkan tidak bisa baca tulis, ya. Tapi kemudian dia mampu mengeluarkan ide-ide yang sangat cemerlang untuk membangkitkan umat. Itu dari mana ide itu muncul? Muncul dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi ada dua sumber datangnya mabda itu kepada seseorang, ya. Ada dia memang kejeniusannya dan ada dari wahyu. Maka dari sini salah kalau kita mengatakan bahwa ideologi itu adalah semata-mata hasil kecerdasan manusia, ya. Itu tidak menjadi sesuatu yang harus berasal dari manusia. Karena ada sumber lain tadi. Nah, itu mungkin. Jadi disebutkan tadi ideologi itu sama dengan
ide Ya, ide ide. Ya. sama dengan akidah, Akidah, ya, dalam Islam. Bagaimana dengan logosnya? Ya. Bagaimana dengan logosnya? Apa yang kemudian dimiliki oleh Islam sehingga Islam juga layak dikatakan sebagai ideologi? Ya. Ya, itu nanti mungkin sebelum kita masuk ke logos itu kita apa dulu dia tentang ide, akidah ya. Akidah itu dulu yang kita bahas. Jadi akidah itu dulu, nanti baru kita lihat apanya yang terpancar dari situ. Jadi akidah itu dalam Islam itu dia disebutkan adalah fikratun atau pemikiran, ya, kulliyatun, ya, kulliyatun dia yang menyeluruh dan sangat mendasar. Ya. Tentang apa? Anil kauni, tentang alam semesta, wal insan, dan manusia, wal hayat, dan kehidupan. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab, ya. Jadi bagi siapa yang punya jawaban ini, dia sudah punya akidah yang mungkin akan memunculkan ideologi. Ya. Nah itu. Kemudian tidak sampai di situ, itu pertanyaannya berlanjut, ya, dalam Islam. Berlanjut lagi pertanyaannya dengan wa amma qabla hajihil hayati dunia, dengan apa-apa yang ada sebelum adanya kehidupan dunia ini, wa ba'daha, dan sesudahnya, dan sesudah kehidupan ini nanti berakhir, apa yang ada, ya? Nah, tidak sampai di situ lagi, ada lagi pertanyaan berikutnya, wa an alaqatiha, ya, dan tentang hubungan atau keterikatan bima qablaha, keterikatan dari kehidupan ini dengan apa-apa, bima qablaha wa ba'daha, dengan apa-apa yang ada sebelum dan sesudahnya. Jadi itu dia rangkaian pertanyaan, yang kemudian itulah yang harus dijawab, ya, dijawab oleh manusia. Secara jawaban itulah yang disebut dengan jawaban yang mendasar. Ya, you know. Jadi kalau kita melihat umpamanya kita alam semesta, al-kauni, al-insan, al-hayat, itu kalau kita mau menjawabnya itu dengan mencari jawaban yang mendasar, tentunya pertanyaan kita yang pertama itu paling mendasar itu, ini semua dari mana? Nah, itu kan, ini semua dari mana? Apakah ini dia muncul sendiri? Apakah ini diciptakan? Ya? Itu dia apanya. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut itulah yang memenuhi syarat disebut dengan akidah. Nah, kemudian Islam sudah menjawab, ya. Islam sudah menjawab ini dengan jawaban dari Islam. Jadi Islam menjawab bahwa al-kauni, al-insan, al-hayat itu semua adalah ciptaan. Ya. Berarti Islam itu mengakui adanya al-khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian masuk ke pertanyaan kedua, ya. Apa yang ada sebelum ini semua ada, ya. Kalau kita sudah meyakini ada al-khaliq, pencipta, tentunya karena ini adalah ciptaan, sebelum ciptaannya ini ada, yang ada adalah pencipta, ya. Jadi tidak mungkin duluan ada ciptaan dari pencipta, ya. Pasti duluan ada pencipta dari ciptaan. Itu. Baru kemudian apa yang ada sesudah ini semua kita meyakini itu adanya akhirat, ya. Adanya akhirat, adanya nanti hisab, ya, kemudian adanya surga dan neraka, ya. Kemudian masuk lagi ke pertanyaan berikutnya, apakah ada keterikatan atau hubungan antara kehidupan ini dengan yang sebelumnya, al-khaliq atau Allah? Islam menjawabnya ada, ya. Islam menjawabnya ada. Jadi apa yang ada di alam semesta ini terikat dengan Allah. Umpamanya seperti kita manusia lah. Kita ambil contoh kita manusia, kita terikat dengan Allah karena buktinya Allah memberikan kepada kita aturan, ya? Aturan kehidupan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau tidak kamu lakukan begini akan diajab. Nah, walaupun tidak diajab di dunia, nanti pasti akan diajab di akhirat. Nah, itu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia itu dalam pandangan Islam itu tidak bebas. Ya. Nah, tidak bebas, dia terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan Allah melalui aturan yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Nah, itu. Jadi itu dia apanya itu. Itu jawaban dari Islam. Kita tentu karena tadi sudah dibilang tadi tidak
kita bahas tentang yang lain dulu di pertemuan ini, maka kita akan fokuskan kepada Islam. Nah, jadi itulah dia apanya itu. Jadi kemudian karena dia tadi ini sesuatu yang sangat mendasar, ya, maka kalaupun ada ideologi lain selain Islam, maka dipastikan itu ideologi yang lain itu, satu ada dua atau tiga nanti, itu semuanya itu akan akan sangat berbeda, ya. Karena perbedaan mereka sudah mulai dari yang dasar, ya. Kalau yang sudah dari dasar dia berbeda, ke bawahnya itu tak mungkin ada menyatu lagi atau bertemu lagi, itu kan udah beda, ya. Nah, seperti umpamanya kita ambil contoh, ya, ada dua orang itu, jadi seorang itu dia punya keinginan dia membuat alat angkut manusia melalui udara, ya kan? Kemudian ada satu orang lagi ingin membuat alat angkut manusia melalui laut, ya. Jadi keduanya itu sudah sangat mendasar, satu dari langit, udara, satu dari di laut, itu kan. Nah, jadi kemudian dengan mendasarnya perbedaan dari mereka itu, maka nanti produk yang mereka hasilkan, angkutan yang mereka hasilkan itu tidak mungkin ada persamaan lagi, itu kan. Nah, satu dia pesawat terbang, nah dia satu kapal laut, ya. Tidak akan ada pertemuan. Jadi itulah kira-kira perbandingannya. Makanya akidah itu dia adalah sesuatu yang sangat mendasar, dan kemudian karena sudah berbeda mendasar, maka setiap ideologi itu akan berbeda. Nah, itu mungkin di segi akidah. Oke, tadi kembali ke pertanyaan saya tadi, tentang logos itu tadi. Logos, ya. Logos. Di dalam Islam disebut apa dia? Ya, itu, ya. Jadi seperti tadi dia di di definisinya itu kan udah disebutkan dia yang basiku anha nizam, itu kan, terpancar darinya nizam. Nizam itu dia berupa aturan atau sistem-sistem, ya, sistem-sistemnya. Maka di Islam pun kita mengenal itu, ya, nizam. Nizam dia sistem-sistem yang mengatur di umpamanya satu aspek kehidupan, umpamanya ekonomi, ya. Kita mengenal di dalam Islam itu ada nizamul iktisadi, ya. Kemudian di dalam sistem pergaulan kita mengenal ada yang disebut nizamul istimai, ya. Kemudian di dalam masalah hukum, di dalam masalah pemerintahan kita mengenal ada nizamul hukmi, ya. Dan banyak lagi, ya, nizamul ukubat dan segala macam lah. Nah, itu ada semua dalam Islam. Maka Islam itu dia karena Islam itu dia memang mengatur segala hal, berarti dia itu punya sistem dalam segala hal, ya. Dan itulah yang membuat kemudian Islam itu dia punya tadi itu nizam yang kemudian kalau kita samakan dia dengan di versi Yunaninya logos, ya, logos, ya. Nah, jadi itulah dari Islam itu ada logos, ya, dan kemudian ada ininya, ya, nizam, ya. Nah, nizam itu. Jadi nanti kalau kita melanjutkan pembahasan ke hal lain, kita akan melihat, ya, mereka nizamnya apanya. Nah, jadi kemudian seluruh nizam itu dibangun dia atas akidah tadi, ya, atas akidah tadi, ya. Dia tidak muncul dia bertentangan dengan akidah tadi. Nah, umpamanya misalnya gini, kita tadi dalam akidah kita itu kita mengatakan kita ada terikatan dengan Allah. Artinya kita terikat dengan syariat. Maka ketika kita membuat sistem ekonomi, maka kita akan membuat sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat. Nah, itu kan. Ketika kita ada dalam Islam itu sistem pergaulan, maka sistem pergaulannya itu adalah sistem yang sesuai dengan syariat. Nah, itu yang disebut apanya itu, ya. Karena itulah pandangan kita, ya. Nah, itulah pandangan kita. Nah, itu nanti beda dengan yang lain, ya. Pandangan mereka tidak demikian dalam hal apanya, sehingga kemudian nizam mereka, aturan-aturan sistem mereka itu pun sangat berbeda. Nah, pasti akan sangat berbeda dengan kita. Nah, itulah, ya. Jadi di sini terlihat bahwa memang Islam itu dia kalau kembali kita ke definisi, ya, dia memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat untuk disebut sebagai ideologi karena dia memiliki dua hal itu. Ide yang dalam apa kita itu disebut dengan akidah, dan kemudian logos yang kalau dalam apa kita itu nizam, ya. Dan itu juga yang terjadi di ideologi-ideologi yang ada di lainnya. Oke. Jadi
jelas ya, berarti Islam itu termasuk ideologi. Ya, ya, itu dari segi Ya, walaupun dengan bahasa khas Islam, Ya, akidah ya. dan nizam, ya, tetapi sangat sepadan dengan idea dan logos yang ada dari bahasa Yunani tadi. Nah, berarti Islam merupakan ideologi, dan mungkin akan kita sambung pembicaraan kita nantinya terkait dengan ideologi dan pertarungan ideologi seperti apa, gitu kan. Yang jelas Islam selain menjadi agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga merupakan ideologi yang memiliki akidah dan memiliki nizam atau aturan. Itu saja talkshow kita pada hari ini. Syukron kasiron wa jazakumullah khairan kasiron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.